Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ades Kuratun, SPDI, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan NIM 062108250202 pada hari ini Sabtu 11 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan judul Berbakti kepada orang tua dan guru. Ini kartu ujian. Demikian perkenalan saya. Selamat menyaksikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sudah siap menerima mata pelajaran? Ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tubuh yang rapi siap berdoa. Kembali ya. Ya, sekarang kita masuk pada kegiatan pendahuluannya. Ya, satu orang maju ke depan untuk memimpin doa. Ayo Ismail. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih kepada Ismail yang sudah memimpin doa ya. Sekarang Ibu absen. Apakah ada yang tidak hadir? Ya, alhamdulillah. Terus Ibu cek kerapiannya. Ada yang kasih keluar bajunya? Ya, semuanya sudah dimasukkan ke dalam celana dan rok bajunya ya. Baik. Ya, diharapkan kepada anak-anak untuk berdiri dan satu orang maju ke depan untuk menjadi dirjen. Pelangi maju depan ya. Ya, terus kita masuk pada tujuan pembelajaran.
Ya, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis nilai-nilai akhlak mulia dalam perilaku, menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan benar. Yang kedua, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengevaluasi dampak penggunaan kalimah thayyibah dalam bentuk hubungan sosial yang harmonis di lingkungan sekolah dan rumah dengan tepat. Ya. Sekarang kita pada kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kolaboratif. Kolaboratif itu adalah kerjasama. Apakah anak-anak bersepakat untuk bekerja sama? Ya, sepakat ya. Yang kedua, respect. Respect itu saling menghargai. Apakah anak-anak sepakat? Yang ketiga, tanggung jawab. Dengan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Apakah anak-anak sepakat? Ya. Nah, pertanyaan pemantik. Yang pertama, siapa yang biasa membangunkan kamu di pagi hari dan menyiapkan keperluan sekolah? Apa ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, kepada Ananda Jibu silakan. Saya di pagi hari dan menyiapkan keperluan sekolah seperti pakaian sehat dan perlengkapan lainnya karena Ya, kita beri aplaus kepada Ananda Jibu. Ya, terima kasih kepada Ananda Jibu. Yang kedua, apa yang kamu rasakan jika orang tua sedang sakit atau kelelahan? Apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu mereka? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, kepada Ananda Pelangi silakan. Saya merasa sedih dan khawatir jika orang tua saya sedang sakit atau kelelahan. Saya ingin mereka cepat sembuh dan bisa beristirahat untuk membantu saya bisa membersihkan rumah, menyiapkan makanan ringan, menjaga adik jika ada, atau tidak membuat mereka marah agar mereka bisa tenang. Iya, kita beri aplaus dulu kepada Ananda Pelangi. Yang ketiga, menurut kamu, mengapa kita harus menghormati dan membantu orang tua kita? Apa ada yang bisa menjawab? Ya, kepada Ananda Naura silakan. Karena orang tua sudah merawat, membesarkan, dan mencintai kita sejak kecil. Mereka banyak berkorban untuk bahagia dan masa depan kita. Menghormati dan membantu mereka adalah cara kita membalas kebaikan dan menunjukkan rasa terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Ananda Naura. Ya. Kita tepua dulu ya, tepua. Kasih we. Kasih we. Kasih we. Ya, kita menyimak video ini ya. Sebelum lahir ke dunia, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan,
sungguh nyawa menjadi taruhan. Setelah kita menonton video tadi, apakah ada yang ditanyakan? Ya. Pengertian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan rasa kasih sayang, patuh, dan taat kepada ayah dan ibu. Orang tua memiliki peran besar dalam merawat dan membesarkan anak-anak mereka. Yang kedua, ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang yang ditanyakan. Ya, coba angkat tangan. Ayah, silakan kepada Ananda Jibu. Karena guru adalah orang tua yang diciptakan mendidik kita agar menjadi orang yang juga sebagai orang tua kita di sekolah. Ya, siapa lagi? Saya Bu Guru. Ya, kepada Ananda Onen silakan. Apa perbedaan antara berbakti kepada orang tua dan kepada guru? Ya, apa ada yang bisa menjawab? Saya Bu Guru. Berbakti kepada orang tua dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di rumah, seperti merawat dan membantu mereka, sedangkan berbakti kepada guru lebih banyak dilakukan di sekolah seperti bersikap sopan dan rajin belajar. Ya, kita beri aplaus dulu kepada Ananda Pelangi. Mari kita simak video berikut ini. Cuma boleh kopi rokok udah habis. Itu boleh dong. Nanti ya masyarakat. Itu selalu aja gitu. Kenapa sih nggak setuju si Cagara itu? Ya Allah, bisa apa kamu? Ya habisnya ibu hidupnya selalu susah, nggak seperti ibu-ibu yang lain. Kalau disuruh milih, ibu juga pengen jadi orang kaya, nah. Tapi kalau nggak tahu. Ya, sekarang kita berdiskusi. Ibu akan membagikan ya, tolong didiskusi dengan teman-temannya ya. Ya, sebelumnya Ibu akan membacakan dulu petunjuk diskusi kelompoknya ya. Ya, adapun petunjuk diskusi kelompoknya yang pertama, kerjakan LKPD ini secara berkelompok. Ya. Yang kedua, diskusikan setiap bagian dan tuliskan hasilnya di lembar jawaban yang disediakan itu. Ya. Gunakan dalil Al-Quran atau hadis untuk mendukung pendapat kalian. Waktu
Ya, baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai ya? Ya. Nanti maju satu orang ketua kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya, masing-masing kelompok. Kelompok 1, 2, dan kelompok 3. Ya. Mulai dari kelompok 1, maju ketua kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Ya, bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perilaku yang tidak mencerminkan akhlak mulia dalam masuk di atas, membantah nasihat orang tua, menunjukkan kurangnya rasa hormat dan kesopanan, merasa tidak tahu segalanya, yang menandakan sifat sombong dan kurang rendah hati, berbicara kasar kepada guru dan teman, menunjukkan perilaku tidak sopan dan kurang pengendalian diri, tidak terbiasa menggunakan kalimat sopan seperti terima kasih, maaf, dan tolong, yang merupakan tanda kurangnya adab dan berkomunikasi. 2. Dari Al-Quran atau hadis tentang berlaku kepada manusia yang menghormati Allah, memerintahkan agar kita berbakti kepada orang tua dengan cara yang mulia, tidak membentak, dan mengucapkan perkataan yang baik, terutama ketika orang tua sudah lanjut usia. Barang siapa yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengenal hal buruk, maka dia bukan termasuk golongan kami. Dalil ini menegaskan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua dan guru sebagai bagian dari akhlak yang baik. 3. Apa yang dimaksud dengan kalimat tarifah? Ketiga contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat tarifah adalah kata-kata baik dan sopan yang menunjukkan
Sekarang ketua kelompok 2 maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja perilaku yang tidak mencerminkan akhlak mulia dalam kasus di atas? Sering membantah nasihat orang tua yang menunjukkan sikap tidak hormat dan tidak taat kepada orang tua. Merasa sudah tahu segalanya yang mencerminkan sifat sombong dan tidak rendah hati. Berbicara kasar kepada guru dan teman yang menunjukkan perilaku tidak sopan dan tidak beradab. Jarang mengucapkan kalimat sopan seperti terima kasih, maaf atau tolong, yang mencerminkan kurangnya adab dalam berbicara. Berkaitan dengan kewajiban berbakti kepada orang tua dan menghormati guru. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah satu di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lain dalam pemeliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa saja perilaku yang tidak mencerminkan akhlak mulia dalam kasus di atas? Sering membantah nasihat orang tua yang menunjukkan sikap tidak taat dan tidak hormat. Merasa sudah tahu segalanya yang mencerminkan sifat sombong dan tidak rendah hati. Berbicara kasar kepada guru dan teman yang termasuk sikap. Ada kelompok 3 ya. Sekarang kita tepuah dulu yang semangat ya. Ibu lihat ada yang kurang semangat. Tepuah. Wow. Ya, sekarang sudah semangat ya. Oke, kita lanjut. Breaking. Diharapkan kepada anak-anak untuk berdiri semuanya ya. Harapan kepada anak-anak untuk duduk kembali ya. Ya, sekarang kita masuk pada LKPD atau kelompok mandiri ya. Ibu akan membagikan dulu.
Ya, waktunya sudah selesai yang sekarang Ibu kumpulkan. Ya, sekarang kita masuk pada kegiatan penutup. Ya, Ibu akan menyimpulkan dulu. Apa saja perilaku yang tidak mencerminkan akhlak mulia? Yang pertama, meminta maaf kepada orang tua dan guru atas sikap kasarnya. Terus, memulai mendengarkan nasihat dengan hati yang terbuka. Menghormati orang tua dan guru dengan bersikap sopan dan santun. Berbicara dengan kalimat thayyibah seperti maaf, tolong, dan terima kasih. Mengendalikan emosi dan bersikap rendah hati. Tidak merasa paling benar. Menunjukkan perubahan melalui tindakan seperti rajin belajar dan membantu orang tua. Kalimat thayyibah adalah ucapan-ucapan baik yang menunjukkan refleksi. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Ya. Apakah media yang Ibu sediakan hari ini membantu anak-anak memahami pelajaran kita hari ini? Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya adalah keragaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Iya, Ibu minta kepada satu orang maju di depan untuk membimbing doa. Kepada Ananda Ismail, dipersilakan. Sebelum kita pulang, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk kembali di tempat. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.